angkok lepak nane anu kuat kepung kuat kok kabel ngundang aku nganu karet takok patang gerigi dikit-dikit pas ngocak si bini tikan mas embian lembagi sehat embian sabelan cai gula dan gula mak sehatan bedamnya dung tedung gula sabelan jana lebur yang bini dia jadi ya laki kira gula bini laki nempian nah mana laki dia gula ngabuatan kamera yang laki ni kan saja merejeki belum tentu bah nemu mana leres bang wah ini ngaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrol laut ini tak mantul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para ulama, para masyayikh, segenap pengasuh pondok pesantren, pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus selerana guru kita bersama Kiai Haji Fakhrul Razi, selerana semulja Kiai Fathur Rahman wa man ma'ahuma minal ulama wal asatid hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ta'mir Masjid Baitur Rahman beserta segenap khatib masjid dan imam masjid Baitur Rahman. Yang terhormat para pejabat pemerintah yang hadir, utamanya Ibu Kepala Desa beserta segenap aparatur, seteja rombongan majlis sholawat sampun lastari mau sholawat samoga nambah barokah. Seteja para rabu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kaula ajunan malam mangken yatinin kangkui bersama-sama tetap serkep kompak sampak dalam memperingati hari lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul para sesepuh di dusun Jatirono
sesama ke benga sepo semulai lambak nempati kak dinto ben benga sepo na panci dengan sampun nating ke lomor kada dua aki terselamat dengan kau selamat dari seksa, selamat dari fitnah. Bentuk foto nama lar muka terus peduli andu aki benga sepona. Para bapak, para ibu sebadan gula mulyaki wan masalah mate alhamdulillah bekal mati ya satu itu. Tak ada kaula bana ajunan si bisa lepas, bahkan kuste kanjeng Nabi kita seteh ampon lamare jewin karang Allah informasi awal. Wanapa? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bandeku laku mate, bandeku laku wafat. Orang pada wafat. Bada telok di dalam Al-Quran masalah kalimat mate kak dinto setiap orang, setiap makhluk kak dinto setetepen nafas pasti akan mencicipinya mana mate kento bada telok. Ayat di dalam Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nomor 2 kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nomor 3 kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Allah Ta'ala ajabu di dalam Al-Quran setiap nafas, setiap orang seipatete nafas kak dinto akan mencicipi mati. Kak dinto para rabu ada 3 ayat yang senada di dalam Al-Quran setelah 30 juz, maka ulama bisa mengambil sebuah kesimpulan ternyata umur atau nafas kak itu para rabu sebeda masa aktifnya makhluk ini pada telok mulai ada masa aktif sesajen kartu pada telok masa aktif. Siapa yang punya masa aktif bento? Tong manusia yang jadi ronon. 2 malaikat, telok jin. Jadi telok kak itu para rabu pada masa aktif selain nama ini kan ada masa aktif ada bila bayi nama jangan sambian kelemar mati makan mati masuk ke jolok lagi berubah paringnya kelemar di tuan rumah. Alhamdulillah Masya Allah kepada jantung janat ki mak tahu boy wajib yang kau lihat ini terus awalnya jadi tahu boleh jadi libur ke pakai. Alhamdulillah. Apa ni beri bonus? Kun majar pakai jadi beri bonus. Beri nana. Bila sama harian. Ajam guru ada masa aktif. Beli mati. Sampai. Tapi mun telok gak dito para rabu. Kak dito bila tak ada apa dah makai cocok ada kita mati mungkin tak ada apa malam yabut bisayfi mata bighairihi ta'addadatil asbab wal maut wahid. Jadi orang ni kasera orang si cocok kak dito ternyata selamat tak sobong umur tenang ku tahu saya cocok bakun sobong umur gitu. Ta'addadatil asbab, sebab-sebab kematian itu banyak. Wal mautu wahid, tapi mati itu satu. Kadung dateng tak ngidi sebab. Bukti nama? Badar yang kering itu akuin, saya akuin mati segering udi. Bener kan? Banyak nih kapan dikuntong juga. Nah, bila ada pada anjana tak bisa maju, tak bisa mundur, mungkin kita ada apa? Ulama khilaf.
Bisa debu bisa keningkan tak buktinya apa yang jatirono bila bulan Sya'ban malam tanggal 15 kocak malam nisfu Sya'ban kak dinto pas maca Yasin 3 kali salah setong bernyoona nyoon lancang umur betul nyoon lancang umur ban gulaban Zambian tak ambu sebinta lancang ke lancang umur lancang minta lancang odi bulan beda orang ni ke lancang umur berlancang odi selancang odi ni ka kuno moro ni nagaruan lancang yang isendak sekali dan dari Indonesia pokrol keluar papan di dalam bulog kurupong tidak punya kualitas itu mohon maaf Pak jenengan tidak ngerti bahasa Madura tapi saya harus berbahasa Madura karena audiennya orang Madura jadi tidak apa-apa ngapunten ya boleh diingat di grup pakes Raja Lenuan sesama pakes di sana saling mendahului ya tidak apa-apa saya campur-campur dia begini sih ya begini ada begini ya di begawai ya munda iya ni nempian ni kayu jadi mati itu mati panika ini mati itu tidak menunggu sebab maka kaulaban panjenengan kita ini bisa meminta panjang umur bisa loh, kok bisa minta panjang umur katanya ajal itu sudah ada kepastian dari Allah embian mau ngocak sini lagi orang ini kan pun ajal apa jangan boleh pasteh apa loh cucuk nah cucuk apa boleh rezeki itu katanya memang itu yang ngurus adalah Allah arwah mana pendapat dia urus anak saya kapit saya ngurus Allah beri kuncut dulu bener Sholli ala Sayyidina Muhammad ada ayat begini yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab Allah itu akan menghapus keputusan Allah dan akan menetapkan keputusan Allah karena hanya Allah yang punya umul kitab. Umul kitab itu adalah buku pasti takdir bulugan zambian kun Allah seoning lain tadi maka mun seandi keputusan Allah senetapaki Allah atau seandi keputusan Allah sengubah Allah siapa kira udah yang jadi ronore lagi kira jadi embian ni kalau umpama pasti namangken umur 40 tahun ketarik boleh terus ketarik boleh sampai umur sebitak kan nyaman dulu umur sebitak sampai tarik boleh srek kau sudah bolong yang bahding tas ketedungan usaha popoen jadi pas sampai sakit ngagini sampai usaha popoen sampai ngeloleh tuh di nana mau mati enggak itu pada bukti kan tidak butuh karena tidak bisa gerak kan tidak bisa gerak di sini sampai luka semua enggak lah mati weh mulai aduh itu aja terlancang umur sehat udah boleh kalau tahu ya lancar rezekinya badan dia apa mungkin lancang umur Allah mana guru saya sekali guru bosan bangun nggak akan pakai sebenarnya kalau ada oleh pakai kelemar pakai mau jadi bodoh kan menyu akan toan kok wes para Arabu sebenarnya belum menjaki jadi yang ada masa aktifnya itu umur adalah manusia, jin dan malaikat yang lainnya tidak ada
Nah, kira-kira berapa umur yang ditentukan oleh Allah untuk manusia? Untuk umat Nabi Muhammad ternyata tidak terlalu panjang, sekitar umur 60-70. A'maru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur umatku itu antara umur 60-70. Dan sangat sedikit orang yang melebihi 70. Ketimbian menteri dalam pas ke betong bola masuk ke sesekon ni. Berarti masuk ke sesekon ni jarang. Ambian berumur lebih betong bola. Belum bola. Lebih terus. Sangang bola. Apa? Kemudian bola itu tidak. Satos. Allahu Akbar. Gandok mati sekali kali. Tapi kemarin ada jamaah haji tertua di Indonesia itu Pak Makassar, umur 119. Pak Harun namanya. Tapi alhamdulillah kembali sehat. Banyak yang muda-muda meninggal. 109. Oh, lancong. Enggak 109 betul sekali kelepai kok. Ikuti di Google. Udah 111 apa 111, mohon maaf saya agak lupa. Oh, bukan agak lah, lupa. Pokoknya lebih 100. Lebih 100. Lemah dan berembian ni kan orang jati rono si ada puan sangkon lo yo. Misalnya puan tanah, ruang bangket lo yo. Kalau kita ada aja beninin ban yo. Ini pemerintah. Andin pemerintah. Udah mambian gini kok umpama dekipah pindah keluar pas ada tersebut kerkingan setretanan ada puan bangkai ada puan anu tadi lah ada lewat dua aki mate kapi karimbian ke TV nyaman tanya ketimbian lakolak TV beli TV oh mau nyari kok. Jadi kita indah itu hidup karena bersama dan berbeda, betul. Andaikan kita hidup itu sendirian tidak enak. Andaikan kita hidup itu satu profesi tidak enak. Saling bersaing. Maka ini ada berbeda. Boleh curokon, boleh saya mandor, boleh saya bawa pekerja, ya boleh saya tukang pidato, boleh saya nepu terbuang, boleh kiai MBCNU, boleh Nora. Ini kerjanya. Alhamdulillah. Karena beda profesi, belum sampean saling mengisi. Nikah seneng ini. Oleh karena itu kita itu diatur oleh apa yang disebut dengan etika. Etika itu akhlak, akhlakul karimah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, saya mau menjelaskan tentang ilmu dasar. Anak buahnya sampean itu. Dada punya orang makan. Saya mau menjelaskan tentang ilmu dasar. Kenapa ilmu dasar? Karena ini di tauhid sudah dipelajari sejak kita masih SDMI. Sifat yang wajib bagi Nabi itu kan ada 4, benar? Tidak tahu. Kau enggak tak ada. Sifat si wajib kayak keandit Nabi ini kepada setong la haula wala quwwata illa billah. Ini kata kesembilan dengan sifat wajib Nabi dah tahu dah nama. Oh bahaya lah. La haula wala quwwata illa billah. Pertama ma'ubar ya. Pertama siddiq. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat tahu deh. Nah, geng lah doi tanya lagi lah. Siddiq itu artinya apa? Siddiq kakak Roya. Kan siddiq itu. Udah nggak jawab siddiq pan siddiq. Siddiq itu artinya dua. Amanah itu artinya apa? Dapat
Oke, profesional dia aja. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi wahyu itu tidak ada yang tidak disampaikan dan tidak ditutup-tutupi, disampaikan semua. Terus yang keempat, fatona itu maknanya cerdas tapi lebih dekat kepada makna bijaksana. Bijaksana. Pertama adalah jujur. Kita ini bukan nabi, bisa saja bukan penerus nabi karena kita bukan ulama, tapi sifat yang dimiliki oleh nabi bila mana kita lakukan, maka kita insya Allah akan masuk surga bersama rombongan nabi. Amin. Satu, jujur. Jujur ini saat ini sudah mulai banyak luntur, bahkan banyak terbalik. Orang tidak jujur dipercaya, yang jujur justru disingkirkan. Wah, ada boleh saya kecermet ya berarti. Lain lah. Tentang bodoh yuk no. Aturan terjadi ya. Jadi sekali lagi, salah satu tanda kiamat dalam hadis, bila mana orang yang tidak jujur dipercaya, justru yang jujur disingkirkan, dikhianati, bahkan orang jujur dimusuhi. Karena sudah lebih banyak kelompok yang tidak jujur. Kenapa yang jujur dimusuhi? Khawatir yang tidak jujur ketahuan. Benar. Nah, maka dari kanto kulaban sambian itu harus menutup dan makin gak dintok sampai nerosakin apa yang terjadi. Bagaimana? Harus ada kaderisasi. Contohnya, mula tas atas salah tak jujur, lagi, ayo dipupuk, ditumbuh kembangkan sifat anak kau leban sambian si Andi sifat jujur, coba lain tak jujur. Karena banyak makin banika, nak banika cetlakar sifat atau karakter aslinya itu jujur, karakter aslinya itu jujur, akhirnya diberi contoh yang tidak jujur. Ini kering sepon, ini tapi ini kasih baca kelenun panjenengan gak dintok adalah contoh terbaik dan paling awal atau terdepan bagi anak. Lingkungan paling awal yang menghampiri anak itu adalah lingkungan keluar. Paham? Makanya sambian menggula manika montronya mana bisa kantor manika. Bila mana dalam kelompok-kelompok keluarga kak itu fokus. Jangan harap masyarakat nikah fokus. Moningi dalam kelompok-kelompok keluarga tak fokus. Kita kadang berpikir kalau jujur kita hancur, padahal jujur pasti selamat. Mengguluban sambian lecet pangocak, engkau dia pun berbohong nih selamat, justru berbohong nanti kalau ketahuan sedang selamat. Contoh lagi, kulaban sambian dan kadang takok, kok berpahak dem baru ya, kok membahas daripada iya, kok membahas daripada iya, kok membahas daripada iya, pakai ketahuan. Berarti guru berarabu kok pada dem mondek dem. Jika berarti yang dirahasia, untan dirahasia bagaimana rumah? Pada nembian andi mobil, andi supir pribadi. Dan kadang pada jerakan takok ke supir. Kenapa? Karena supir aja tahu adalah aku ni jerakan. Betul kan?
Iya Pak, pimpinan jenengan, hati-hati. Sama supir hati-hati. Karena memang supir itu banyak tahu. Kadang kita sebagai juragan baru ada masalah dengan istri, curhatnya ke supir. Bener. Apalagi memang istri juga punya supir. Akhirnya kalau ini istri punya supir, bila mana iman kurang teman, bisa-bisa bermain dengan supir. Apa betul kafir kan? Terjadi memang. Oleh karena itu hati-hati. Kita kadang mau memberhentikan supir karena memang supir punya salah. Salahnya ini memang sangat keterlaluan lah. Kemudian di resign. Kamu resign, kamu harus berhenti. Kita takut, lah kok tak mampu aja. Apa? Kalau tahu kafir. Dia tahu urusan saya di kesana, apa tahu kafir. Kalau kita tidak punya salah, kalau kita memang tidak pernah punya rahasia, bambu. Mau difitnah, silakan, ada bukti, monggo. Tapi mau orang jujur nih nyaman tenan. Sehari. Orang jujur itu kadang maaf Pak. Orang jujur itu menganggap bahwa apa yang kita punya itu adalah merupakan titipan. Mau diambil monggo. Mau diserobot silahkan. Yang dikagingkan, saya dipercaya, saya laksanakan. Saya diberhentikan, saya siap. Kapan saja wong ini amanah. Ini hanya titipan. Ingat boleh saya ceramah, mencari gonceng, maju. Tak ada emas. Nggak boleh makin mencari gonceng. Ini kan ada 5 hari ini ngecebut. Ini nggak boleh. Kantor udah dari gonceng. Ya, yuk laksanakan sebaik mungkin. Kan dari gonceng, mudah amat. Paham Gi? Jadi ketika memang sudah diambil oleh Allah, jangan Allah yang punya. Ketika kita diberi oleh Allah, dititipi, ayo kita jaga titipan Allah. Persis enak hidup itu seperti tukang parkir. Ketika ada mobil Alphard diparkir, ya tidak terlalu senang. Kenapa? Bukan punya saya. Ini hanya titipan. Beda pick-up yang tidak merengut. Kenapa? Saya beri tangan dulu. Kalah bersandi, kira-kira. Bendi bahasa nikah berarabu. Dari ceruk berdua pekil boleh negara. Mundur. Jelas sih? Ya untuk apa kita terlalu mempertahankan apa yang kita punya? Jabatan, kenapa boleh pun takmir masjid dulu. Padahal ikat toh karamatnya rela. Ibajar. Ya salah gimana? Betul. Kalau saya ini punya prinsip saya ini mohon maaf kalau salah. Begini, emas itu walaupun kecil dimasukkan ke toilet tetap emas, tetap punya harga. Tapi uang 1.000 rupiah walaupun dibawa helikopter tetap 1.000. Betul. Ketika bulan sambian sampai kadang-kadang cari muka begini. Kalau memang dia tidak berkualitas di hadapan Allah, tetap nanti akan hancur dan turun sendiri. Walaupun kita didolimi, tapi kalau kita berharga di hadapan Allah, satu saat pasti derajat kita pasti naik. Apa tegang dari bagian pakai sih? Tidak usah sampean terlalu mengejar-ngejar. Boleh habis sebut, pakai arwah. Mau. Ada mungkin Pak Kunda gimana? Mau ke seher.
kiamat ampun aja nih kok bambu le ya bu anu dan kau jangan anu kok dia kebetulan ben salah enggak ya tadi dapat pun jangan orang yang bilang nyaman pengen sambil mempertahankan harus begini nah tapi konsep berjalan buang bu paham suami berlancar rezeki jangan terlalu merasa memiliki, karena kita kalau terlalu merasa memiliki maka kita akan semakin berat untuk kehilangan. Iya kan? Iya kan? Ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Ini kaum saya, ini kaum saya. Itu berat. Kenapa? Semakin takut kehilangan. Ada bambu, ada mumpah tado, ada mumpah tanah orek. Semakin berat kita. Tidak usah. Semua itu bukan milik saya, bukan milik kita, milik Allah. Oh, diberi. Alhamdulillah kelangkong ya Allah, ijaga. Ya karena, nanti ampun jadi karena. Benar masalah karena. Betul. Mengenai kan nyaman, tak nyaman, Odi. Sompet tak sompet. Mengenai sompet dia goreng apa dia? Lah. Sudah? Melanjutkan kedua. Lanjutkan kepada yang kedua. Yang kedua adalah dari Siti amal. Sekali kita diberi nikmat oleh Allah, sekali kita diberi jabatan oleh Allah, semampu kita harus profesional. Harus profesional. Kita itu harus profesional. Jaga amanah ini sebaik mungkin. Jangan sampai memalukan. Itu hebat. Buat keting ilmu apa itu? Yang leadership, direct man and direct place. Itu ya. Bahwa tempat orang ini profesional ini berdekatan dengan TV, kadang-kadang ngakak, berarti kita punya profesional begitu. Karena dekat-dekat bulan sambian tak leader. Ilmu nikah tapi alat kau nih bernikah. Tak sambut. Mungkin alhamdulillah. Saya ini kan sarjana agak gimana? SAG, sarjana agama kan? Dan alhamdulillah sekarang dimandat untuk ngajar agama kan linear kan. Alhamdulillah oleh sertifikasi gitu kan. Jadi kalau macamnya begitu bodoh kandi apa titel akademik tapi bodoh pengajar bagus. Makanya kalau sambian nggak ditok hari mungkin panjenengan jadi pak umpama wahai para bapak yang se-server dengan saya, panjenengan jadi pak atau profesional. Pak apa SPP berapa ribu ya. Pak berimtihan minta apa bersombongan berapa 2.000 ya. Profesional gitu. Pak imtihan apa sombongan menolak. Membagi ayam mahmudah mak kebayi menolak. Ya kan ayah itu melindungi dan memberi belanja. Betul? Melindungi dan memberi belanja. Kenapa? Karena ayah itu mempunyai kelebihan secara fisik dibandingkan mereka. Ibu-ibu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pimpinan para wanita. Jadi laki-laki itu adalah pimpinan para wanita karena laki-laki itu punya kekuatan fisik di atas wanita. Dan kenapa disebut pimpinan? Karena laki-laki itu bisa memberikan belanja. Yuk, makin kajian fikih kerja sebenarnya. Dalam ilmu fikih KDRT itu tidak bisa mengajukan perceraian. Itu jurisprudensi Islam. Jadi dipukul nggak bisa nuntut perempuan. Tapi kalau belanja
tidak memberi belanja sampai 3 hari saja, itu sudah bisa mengajukan tuntutan perceraian. Semua bikin namanya tuntutan perceraian. Tapi KDRT tidak. Umpama anu sampean tidak, tapi mun belanja. Nah, kalau ruwet karena mata-mata nyaman kepada anda. Ya, kenapa ini disampaikan oleh ulama? Karena kita sebagai suami harus punya tanggung. Ada kecuali. Kecualinya apa? Ada kesepakatan yang bagus, MOU antara suami dan istri. Contoh, engkau lepak nenek. Anu kuat kebun, kau tak boleh tabel ngulang. Nganu karet tak pasang gerigi sedikit. Pas ngocak si bini tikal mas embian lembagi sehat embian sabulan cai gula dan gula mak sehatan berdambian dung tedung gula sabulan sana lebur yang bini dia ajri ya laki kira gula bini laki nempian. Nah, mana nak dia? Gula ngabadan. Karena yang laki ni kan manusia merejeki, belum tentu paham nemu mana, leras bang. Wah, ini ngat. Ada rumah po. Mondar mah. Oh, mondar ada yang laki antara rokok ibu. Kebon, dah coba fikir rokok. Ya mau selaki aku melaku nak rokok dulu. Ya tak mang iyo dulu. Dulu nak rokok dulu. Dengar, bidin saya gini. Ini curhat sebenarnya. Curhat mah deh. Kagak tunduk. Allah mak. Ambil kopo, boleh dari bangan dia. Ni kasi ngoncak gada ni tadi baru manis ni kan ngampong yu menjadi mama tua yu wah si ngoncak buat siwa umena nang kau kadi baru manis ada teh yu sih jadi selalu tahun nanti gibur yu mana bodaw konan dah tong jadi ngaji bini nomor 2 lihat saya sampai apa rampas ke bini pertama jari ya manggana mayun pada yentari nonton dia roh bener ya hari pada yentari yulan tom menonton daripada nonton dia mau ni kantong gula sejam ni kasa sejam kon ya mbah apa nama pangerannya melontor ya aku ini gigir mana kok babi ini tak beda tu yuk wawa beri kena kok ngidi ngaji ya bermian mon pas kengkorang mayu noro kakek ni baru mana apa iya kamu pakai laban apa itu aduh tak jaga bentar di sebelah pergi. Mana bu? Lagi anjir yang tak benar. Jangan ngerokok. Jadi belanja ini kan ini. Jadi orang yang belanja ini kan. Ini kan adalah tugas yang aku nak. Setiap belanja itu adalah tugas yang paling dasar bagi suami. Contoh lagi perempuan ketika diberi amanah menjadi seorang ibu, hati-hati. Kenapa? Al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak. Sebelum ada pondok pesantren Kipat Khurus ini, sebelum ada lembaga pendidikan yang ada di sini, lembaga pendidikan pertama itu adalah ibu. Bila mana ada seorang
seorang ibu tidak bisa mendidik anaknya, itu jangan harap bahwa anaknya akan menjadi sosok yang bisa didambakan di masa depan. Terus kemudian dia tanya, saya gula nih kaki ayah gula tanto manajer, saya ini buta huruf, apa bisa mendidik anak? Mendidik itu tidak harus dengan verbal. Kuluan kalian mendidik tidak harus dengan bahasa, tapi mendidik itu yang paling hebat dengan cara memberi contoh yang baik kepada anak. Kenapa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa tubuh itu, contoh baik itu akan lebih efektif, lebih nyentuh kepada hati daripada hanya bahasa lisan. Makanya Gusti Kanjeng Nabi apa beliau itu dalam waktu yang sedemikian singkat, Nabi Muhammad itu kok sudah sukses dalam dakwanya. Hanya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kalau dalam sejarah disebut 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kenapa kok sampai sekarang Islam menyebar kemana-mana? Walaupun tidak nomor 1 di dunia, tapi sudah hampir. Walaupun tidak nomor 1 di dunia, tapi sudah hampir. Dunia loh ya, mending Indonesia nomor 1 Islam, tapi dunia tidak. Nah, kenapa Islam itu semakin banyak melebar? Bahkan banyak orang yang dulunya anti Islam, membenci Islam, mencaci maki Islam, semakin benci kepada Islam, akhirnya semakin meneliti dan akhirnya masuk Islam. Kenapa? Ternyata banyak masuk Islam mengkaji tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang dipuji dari Nabi Muhammad itu adalah bukan kekayaan, bukan ketampanan fisik, tapi akhlak Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena yang paling berkesan itu dalam kehidupan itu adalah akhlak, benitunya. Orang ini kan guna buat itunya manoloh, belinyat orang apa sah? Betul. Apalagi yang kaya-kaya pamer. Kebun akhlak pameratin, akhlak ditambahkan, pasti orang bangocak lebur seneng manis. Wah, Rasulullah Muhammad. Kawan, ayo buluan sambian. Jadi apa saja, ayo berusaha profesional. Saya ini tidak bisa profesional, ya belajar. Karena ada orang ini kasih ambu belajar. Mau orang ini ambu belajar berarti gini butuh ambu, Pak. Berarti aslinya butuh dah. Jangan pernah berhenti belajar. Kenapa? Semakin kita belajar, semakin tahu kekurangan kita. Kullama izdada jahli, kullama izdada ilmi, izdada jahli. Ketika aku bertambah ilmuku, aku tambah. Aku ternyata semakin merasa, ternyata aku semakin bodoh. Benih semakin alim. Kengmon orang yang ngojak alim, itu berarti bodoh. Kecuali baca kengket alim mongko. Nah ini nggak Gus Bahar. Gus Bahar sering bilang saya ini alim, kata Gus Bahar. Kenapa? Orang biar tidak bingung mencari jawaban dari sebuah pertanyaan agama. Satu contoh, dokter spesialis itu pasti bilang, saya dokter anak, saya dokter spesialis paru. Bukan sokong itu, meleoreng sering-sering tahu saya tambah ke sampah, begitu dah. Itu akal gila udah. Khawatir kita bertanya ilmu agama tentang permasalahan agama, bertanya kepada orang yang tidak punya pemahaman agama. Akhirnya apa? Fa'aftau biwairi ilmin. Akhirnya mereka itu memberikan fatwa tanpa berdasar ilmu. Kalau tidak berdasar ilmu, apa yang terjadi? Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Elang podcast ini. Bergelap. Tablik itu menyampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Makanya Nabi Muhammad kan itu aku laku berarabu orang itu saksi ini saya. Apa nabimu itu sudah menyampaikan semuanya? Sudah. Faqad addal amanah. Nabi sudah addal amanah. Nabi itu sudah melaksanakan al amanah. Wa ballagha risalah. Nabi Muhammad itu sudah menyampaikan risalah kenabian, sudah tidak ada yang ditutup-tutupi.
Embian mun rohoni ngak agama ni cek ngak napa bisa sambian mun oning esena Al-Quran dipelajari, esena hadis dipelajari. Embian mun tak oning sambian tengku tengkana orang alim ampun lah orang alim sesekon mau ninga muslirin aning tero ya habis sebelah mohon maaf saya tidak bisa ditiru, hanya saya bisa meniru. Saya bukan orang yang patut diikuti, tapi saya akan mengikuti. Musiyah kula ni ketak ngarang tapi kula terongi rengan. Betul, saya ini hanya bisa mengikuti, belum pantas untuk diikuti. Kalau anda mau bertanya kepada saya, malah justru saya ingin bertanya kepada anda. Makan kambian mak bah pidato mun tak tahu, mun pidato maju. Karena pidato menika ada tema. Beni tema ruat deh. Tema ruat yang soplukan. Diangkat sebuah tema ini, Maulid Nabi. Ya itu saja yang akan saya jelaskan. Tapi kalau permasalahan agama itu luas, harus bertanya kepada orang-orang yang ahli agama. Salah satu contoh al-alim al-alama yang wafat Ijtihadin Togi Abu Khatib Habibullah, semoga ditinggikan derajat beliau di surga. Orang alim al-lama santri sepuh dulu. Jadi kalau beliau mau tamu yang beliau ada boleh saya yang kaki ya apa mudah-mudahan kan nyetek kan bona kan saya ngatur aku yang kayak kita termasuk bulan Ulan yang kayak gitu, tapi darang dia kote bunyi makan gini pun kopi menok. Jika modalnya semua yang kayak gitu, nyet. Mau nembian kan tangan kayak gitu, tapi jadi pada tak tahu siang kah. Paket. Allah, alhamdulillah. Pada pesantren ada iklan itu demonstrasi baca kitab kuning dari santri-santri. Ada penanya, ini dibaca apa? Rofa. Kenapa? Jadi fa'il. Tanda rofanya pakai apa? Pakai dhamma. Kenapa? Begini. Oh, dalilnya apa? Kemudian penanyanya bilang, mungkin ada wali santri yang mau mencoba, silahkan. Tidak tanya. Ngajarin aku paling gue nih jangan depanku locer dengan ada ya ikut locer jadi mana locer ikan bau tuh locer ya pada bulan di kejadian contoh ini kan perpaan wisuda tahfidz Quran. Ada seorang ulama dari Mekah, Habib Abdullah, dia secara rabu pesantren. Tidak tahu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Pas tukang terjemahan tak rabu. Akhirnya beliau tanya kepada saya, "Ban bisa terjem, tapi mutarjem bisa kuat." Aku bahasa Arab kan, enggak ada. Kalau tak bisa. Gengsi enggak bisa pak salembut mana itu ditunggu-tunggu mutarjimnya ada datang. Mutarjimnya kalau tidak keliru Kifarun berdiri dari Rubaru alumni sudah diri yang kata aja ada bu dari rumah takut enggak insyaallah sih ya pasal dulu yang gula lembat tekun setong takut nabi hari saya gue tak tahu ada tak ngerti jadi kemarin makin orang ngerti aku nunggu emang Habib tak tahu dia jadi apa yang saya jelaskan itu benar apa tidak Habib tidak tahu sebab apa tidak tahu jadi kalau lewat ngocak ini nggak berarti pemain apa jangan kau
langsung udah mau saya palu yang mana YouTube udah ngetek tak kau salah ada di YouTube itu ada. Jadi wisuda tahfidz Quran pondok pesantren Nahdlatul Ta'limiyah yang keempat kemarin suruh bantu nerjemah dia tahu belum membangun tak belum mau terjemahnya cuma tangkar dia nothing tulus orang pada anak mangkat kok sama seperti saat ini ada yang negur gimana ceramahnya sambian kok begini ayo sambian yang ceramah tak lama kenapa saya diundang jadi kalau sahabat membantu penting paham ya yes 5 menit 50 loleh saya kenal terakhir sapong udah 30 Jemaah jumpa kau pengen juga. Bawa 50 atau wat, terlalu bodoh. Rumah mana tambah? Bahan biasa jual lu. Kamu lu minta ibu. Yes, iya. Dia kota laban mama. Lampu sen kiri belok kanan. Lakon apa yang jadi yuk? Oh, dia mana jalan bosan kiri, no kanan, igirna, ada jadi. Dicegat polisi. Mau tidak pakai helm bu? Mohon maaf, saya tidak tahu kalau ada sambian. Polisi repot. Tidak bisa bu, harus ditilang ini bu. Wah, tidak. Saya mau masak ini. Anak saya lapar, suami saya lapar. Mau tanggung jawab kamu? Kenapa? Kamu kabur? Nah, terakhir cerdas fotoana. Cerdas itu bukan berarti dia memiliki pengetahuan yang buluan sambian ilmu itu. Tidak. Tapi apa? Bijaksana. Bijaksana itu apa artinya? Ada sesuatu yang dibalik pengetahuan, itu namanya bijaksana. Beri contoh lagi. Adil itu tidak harus sama, itu namanya bijaksana. Jadi adil itu tidak harus sama. Anak sambian yang sudah kuliah dibelikan motor, sepeda motor maksudnya, dibelikan motor. Kalau sambian adil, adiknya yang kelas 6 SD tidak harus dibelikan motor. Kamu tak, ini adil harus sama, tidak. Itu namanya tidak bijaksana. Paham gitu? Dia lagi sepeda onten loh. Melelat dengan motor terakhir. Tenang. Contoh. Kesalahan yang diperbuat oleh seorang orang yang punya pangkat tinggi, kesalahan kecil dianggap besar. Sama juga murid dan ustadz, cara menindak beda. Murid Andi salah, santri Andi salah, di keamanan pemancing. Yang ustadz siapa pemancing? Ada ustadz di pemancing. Ada. Abobiran ibu. Siapa mancing panggil? Karena mereka itu adalah orang-orang yang memegang amanah. Tanyakan Ustaz ini kan biasanya memberi contoh. Pas melanggar sini, kokol duit tolong, pacik. Oh, ada bener kan? Mau nembian cetak ngatur, kore nembian baik si masjid pesantren. Bagai sembilu. Nyengit lo kata ada tapi kalau murid santri bermarah ba'anjil ya maka bisa menanggar bermakna pesantren baik oke untuk ego tindakannya apa fisik macam bersihan WC toilet jeding bersihin ya ini gak mau ustaz coba bersihin
Makanya kadang pesantren itu untuk pelanggar-pelanggar itu bila ustadz ada mahkamah yang lebih tinggi gitu. Ngerti gak? Paham gak? Makanya nih. Jadi gulaban sambian umpama anak ini melaki mobil, bahkan melaki mobil, tapi ini wajir melaki mobil ya. Gak bayar apa yuk? Solo nyetir dia. Ikan boleh kapok mati, tak harus pun. Pas gulaban, kulen ni kamu pak kakak mereka melihat kapi, anak ni kamu tak melihat tidak rumah gulaban mati. Sekitar mati. Paham gak? Sementinglah mengkirkan doa akin kemudian kontuk padahal ambian dia dakwat luas 3-5 tahun yang akan datang jangan dipikir sekarang karena kita ini belum tentu kita akan hidup sampai besok. Cita-cita boleh, harapan boleh, berdoa harus, tapi menentukan jangan dan memastikan jangan. Orang 5 tahun nanti 5 tahun nanti ibu dah emak jauhan ikan bon seareh lakunah senegah. Makanya gula berharap masjid makin bandingkan sakit burabuan yuk yang toju rasa ni toju lah itu ban mulai gila mancing dah yuk. Oh Allah orang melolo sesalah. Makanya gula berharap ini penyelenggaranya adalah masjid, betul? Maka ini penyelenggara karena masjid, kita harus punya kewajiban moral untuk memakmurkan masjid. Ini kemongun molotan ni bahram mingat ni kan ini masjid, tapi masjid sepi. Ini berarti pengajian ini gagal. Gagal. Karena kita mengadakan Maulid Nabi di masjid, artinya apa? Masyarakat biar ke masjid. Janganlah. Pak nunggu gay, saya ini kerja di kebun. Jadi maghrib pun beri kebun nih. Insya Allah kudu kebun. Duhur asar monggo silakan di kebun. Itu kewajiban. Kemudian dibalaku oleh pemerintah. Kemudian maghrib boleh ya masjid. Bojong kan kok. Apa bagi bojong Roma? Ingkira la solata di jaril masjid illa bil masjid. Tidak pantas bagi orang yang bertetangga di masjid kalau sholatnya tidak di masjid itu. Ukuran enteng ya. Tak ke masjid. Kenapa? Jangan boleh bagi Roma aja tak bojong. Ya tahu. Karena ya kok masuk rumah masjid juga bagi Ramadan dan apa aja ya tahu jadi boleh ni apa enggak ke siapa aja menjelit apa aja kalau jangan boleh cetak sekali kan apalah arti sebuah nama Pak kalau tidak sesuai dengan nama hanya meribut nang dah apa hanya masalah amat tangkap polisi ompam yuk aku nompam tadi gue lewat namanya apalah arti sebuah nama dia muslim iya mukmin iya sholat enggak apa jadi sehingga orang yang di ilmu di pengetahuan tapi tidak dilakukan itu bahaya. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli umbatil wasan. Orang yang di ilmu kita yang malakin la tahu jak bajam wajib kita bajam mu'adzabun min qabli umbatil wasan. Besok itu di hari kiamat akan disiksa sebelum penyembah berhala. Jadi orang yang Islam kita seksa, Islam kita laksanakan, bendong nggak ada. Kenapa? Sudah tahu kok bahwa sholat itu wajib tapi tidak diamalkan. Kalau mereka kan letak tahu mereka bisa letak misalkan. Coba kun masuk.
benar. Sore, semoga dapat hidayah kita, amin. Jadi guluban sampean oleh hidayah. Hidayah itu, tapi mohon maaf, jangan ditunggu tapi dijemput. Kalau menunggu pak awabid fastahduni ahdikum, mintalah kamu, berusahalah kamu untuk mendapatkan hidayah, ahdikum, aku pasti akan memberikan hidayah kepada kalian. Hidayah itu murni hak prerogatif Allah, bukan kita. Nabi Muhammad saja pernah ditegur oleh Allah karena berusaha seluruh keluarganya akan diberi hidayah, mau masuk Islam semua, itu masuk Islam, tapi kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu itu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada kamu, kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah pasti akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Semoga kita termasuk orang yang dikehendaki. Al-Fatihah. Acara berikutnya ada MC biasanya yang boleh ngebadak Anda. Acara berikutnya ini masih ada sambutan, masih ada pembacaan sholawat dan doa. Kenapa saya diawalkan? Karena saya mau pindah dan di situ yang undang pertama. Jadi tolong hargai jeripayah panitia, jangan pulang dulu. Bacaan insya Allah sambutan tidak begitu lama, sholawatnya juga begitu. Pas doaan orang ini kemudian kita mari doa, guru berarti kita melopatin. Jadi bunda ini kan tiga anu ibu parot enggak, kita peres. Jadi Pak Aden kemudian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, bukan tidak mau bersalaman, tapi boleh keburu salaman ateh daripada seteretanan pada masuk surga kulaku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.